Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa MTA. Alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di dalam program Di Balik Dunia, sebuah program inspiratif yang menyajikan profil Ahmadi yang aktif di luar jemaat maupun di dalam jemaat tersendiri. Pada kesempatan kali ini, kita akan menemui Ibu Yusneti Yunas, salah satu bidan handal yang juga seorang auditor LI di Sumatera Barat. Sayangnya, karena kita sedang mengalami pandemi ini, jadi kita tidak bisa langsung menemui beliau. Namun jangan khawatir, kendati demikian, sudah ada kontributor kita yang berada di Talang, akan berbincang-bincang langsung dengan beliau. Langsung saja kita temui Ibu Yusneti Yunas di Talang, Sumatera Barat. Baiklah, alhamdulillah saat ini kita bisa berbincang-bincang dengan Ibu Auditor Pengda kita, yaitu Ibu Yusneti Yunas, dan sekaligus beliau adalah seorang bidan di Puskesmas Talang, Solok, Sumatera Barat. Assalamualaikum Ibu Titi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabar Ibu hari ini? Sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Oh, syukurlah, alhamdulillah. Kesibukan masih seperti biasa Ibu. Gimana hari ini? Kesibukan saat-saat ini gimana? Hari ini sedikit ada kesibukan, yaitu kami melaksanakan safari KB dalam rangka Hari Keluarga Nasional yang diadakan kemarin. Karena sektor KB-nya banyak, jadi diadakan 2 hari. Ini dalam rangka kegiatan pemasangan alat kontrasepsi 1 juta aseptor. Jadi Puskesmas Talang mendapatkan banyak aseptor untuk kegiatan hari ini. Tidak disangka-sangka melebihi dari target. Jadi kami mengadakan 2 hari kegiatan tersebut. Syukur alhamdulillah ya. Jadi kesibukan Ibu alhamdulillah bisa berjalan lancar ya. Coba bisa Ibu ceritakan bagaimana awal mula Ibu bekerja di Puskesmas Talang itu, atau mungkin di mana gitu. Silakan Ibu kalau bisa berbagi cerita dengan kami. Saya mulai bekerja sebagai bidan tahun 1994 sebagai bidan desa, itu di daerah Solok, namanya daerah Surian. Kemudian saya pindah ke Puskesmas Juagae itu tahun 97. Kemudian saya diangkat menjadi PNS tahun 2005. Itu saya ditempatkan di Puskesmas Pembantu Guguk Sarai. Alhamdulillah ada jemaat kita juga di Guguk Sarai itu. Kemudian tahun 2011 saya dipindahkan ke Puskesmas Talang. Alhamdulillah saya bekerja sudah 26 tahun. Alhamdulillah ya, sudah 26 tahun, artinya sudah cukup lama untuk Ibu bekerja di tempat itu ya. Sejauh ini apakah rekan kerja atau atasan atau ya lingkungan sekitar Ibu di Puskesmas tahu bahwa Ibu adalah seorang lajnah atau seorang Ahmadi? Mereka tahu. Dan mereka tidak mempersoalkan itu? Alhamdulillah mereka tidak mempersoalkannya. Bagaimana Ibu tahu kalau mereka itu tidak mempersoalkan tentang kejemaatan Ibu? Di dalam saya bekerja, semua kegiatan jemaat saya tetap ikut. Kemudian sewaktu kami belum mempunyai Infocus, saya meminjam Infocus untuk kegiatan jemaat. Mereka meminjamkan tanpa keberatan. Kemudian untuk donor darah, kami rutin mengadakan donor darah. Itu kami laksanakan di teras masjid dengan hubungan baik dengan PMI. Pada saat pembukaan gedung, peresmian gedung, kami diundang secara khusus untuk jemaat Talang. Dalam kegiatan tersebut kami berfoto bersama dengan Ketua PNI sama Wali Kota Solo. Alhamdulillah sudah banyak sekali ya Ibu menjabat sebagai sekretaris di cabang maupun di wilayah. Dari semua jabatan Bu, mana bisa nggak Ibu ceritakan mana yang paling lama dan ada cerita menarik apa yang terjadi di sana?
cerita menariknya, tahun 2009 saya menjabat sebagai sekretaris MAL di Jemaat Talang. Waktu itu tajnis saya di Jemaat Talang. Saya bertugas di Guguk Sarai. Saya berdomisili di Kota Baru. Saya tidak menetap di Guguk Sarai. Tetapi dalam keseharian saya sering bergaul dengan anggota kita di Jemaat Guguk Sarai. Dalam bergaul dengan ibu-ibu di Jemaat Guguk Sarai, saya selalu mengingatkan untuk mereka untuk meningkatkan pengorbanan. Adalah kewajiban bagi setiap anggota untuk saling mengingatkan, walaupun saya bukan pengurus dari Jemaat Guguk Sarai. Alhamdulillah, karena saling mengingatkan, Jemaat Guguk Sarai tahun 2012 mendapatkan sertifikat untuk perjanjian tarik jadid 100% anggotanya. Alhamdulillah ya Bu ya, suatu prestasi yang baik gitu. Jadi karena Ibu saling menasehati, ya alhamdulillah mereka juga mengikuti ya Bu. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu Bu, ini Ibu punya prinsip walaupun kita bukan sebagai pengurus di suatu cabang tersebut, tapi kita tetap saling mengingati atau saling mengingatkan tentang pengorbanan. Kalau boleh tahu, Ibu dapat pandangan seperti ini dari mana Bu? Alhamdulillah, saya dididik oleh ibu saya untuk saling mengingatkan dalam pengorbanan kita di dalam jemaat. Jadi setiap apapun saya bertemu dengan saudara-saudara saya selalu mengingatkan, jangan lupakan pengorbanan, karena pengorbanan itu adalah tabungan kita untuk di akhirat kelak. Amin. Kalau boleh tahu Bu, siapa nama orang tua Ibu atau masih ada atau bagaimana Bu? Ibu saya sudah meninggal tahun 2014. Beliau Ibu Sadika yang tinggal di Pekanbaru. Beliau pernah menjabat sebagai ketua pengurus TR, ketua daerah untuk Riau. Syukur alhamdulillah Ibu. Jadi dari beliaulah Ibu mempunyai motivasi untuk pengorbanan atau di dalam kejemaatan ini ya Bu. Iya. Semoga beliau ditempatkan di sisinya yang paling indah ya Bu. Alhamdulillah ya Bu. Jadi Bu, kalau boleh saya tahu nih Bu, bagaimana biar pemirsa juga tahu, bagaimana cara Ibu membagi waktu antara pekerjaan dengan kejemaatan Bu? Alhamdulillah, pekerjaan dan kejemaatan sejauh ini berjalan dengan harmonis. Allah memberi saya kemudahan baik di tempat tugas maupun sebagai bidan, sebagai pengurus di cabang atau wilayah. Saya melakukan pekerjaan dengan penuh tanggung jawab sehingga Allah memberikan kemudahan dalam pekerjaan saya di puskesmas. Syukur alhamdulillah. Terus bagaimana Bu cara Ibu juga membagi waktu antara kejemaatan dan keluarga? Alhamdulillah, suami saya anggota jemaat juga. Jadi sejauh ini tidak ada permasalahan. Suami dan anak-anak saya mendukung semua kegiatan saya, termasuk kegiatan dalam kejemaatan. Syukur alhamdulillah ya. Terus nih ada lagi nih Bu nih pertanyaan nih. Misal Ibu sedang melakukan pekerjaan penting, lalu ada panggilan darurat dari jemaat, bagaimana cara menanggulangi semua ini? Misalnya begini Bu, Ibu lagi pekerjaan penting ya Bu, ingat Ibu adalah seorang bidan. Bagaimana cara Ibu untuk menanggulanginya semua ini? Untuk pekerjaan saya
saya ingin selalu mendahulukan tugas dari jemaat, panggilan dari jemaat. Tetapi karena tugas saya sebagai seorang bidan melakukan misi kemanusiaan, pada saat tugas jemaat datang, sedangkan saya harus membantu persalinan atau membantu kegawat daruratan, saya lebih mendahulukan pekerjaan saya daripada kegiatan jemaat. Semoga di dalam panggilan jemaat tahu bahwa pekerjaan saya adalah misi kemanusiaan. Ya, insya Allah ya Bu ya, luar biasa sekali itu. Pastinya jemaat pasti juga mengerti karena Ibu adalah seorang bidan juga dan sedang menangani pasien. Nggak mungkin lah kita juga egois ya Bu ya, karena ini adalah kemanusiaan, menyangkut jiwa orang lain. Selanjutnya kalau misalnya bukan pekerjaan sebagai misalnya Ibu bukan pekerjaan, maksudnya sedang tidak menangani pasien yang gawat darurat atau orang lahiran, misalnya yang berhubungan dengan ya seminar kah, apalagi seminar apa segala macam, bagaimana Ibu? Ya, seperti yang saya katakan tadi, saya akan lebih mendahulukan panggilan jemaat daripada pekerjaan yang tidak darurat. Seperti dalam kegiatan penataran pengurus, alhamdulillah saya sekarang melanjutkan pendidikan saya D4 kebidanan. Biasanya saya kuliah secara daring. Waktu penataran pengurus saya tetap ikut di penataran pengurus, tapi saya ikut juga mengikuti perkuliahan lewat daring sambil mengikuti kegiatan penataran pengurus. Ya, aduh masya Allah luar biasa ya Bu ya, luar biasa benar-benar, emang harus meluangkan waktu ya Bu ya. Iya. Apakah ada pesan untuk pemirsa MTA di rumah Bu, terutama bagi generasi muda agar bisa lebih aktif berkhidmat lagi di jemaat? Pesan saya, sekecil apapun kegiatan jemaat, kita harus ikut karena banyak berkat di dalamnya. Dan jangan pernah tinggalkan pengorbanan, karena banyak sekali mukjizat-mukjizat dari berkat pengorbanan tersebut. Iya ya Bu ya, karena ini adalah pesan untuk orang muda ya Bu, kan Ibu juga pernah muda tuh, dan Ibu juga mendapat didikan dari orang tua Ibu seperti yang tadi itu ya Bu ya. Bagaimana Bu tadi? Sedikit lagi. Saya dididik oleh orang tua untuk pengorbanan. Saya harus menyisihkan dari uang jajan yang diberikan orang tua untuk pengorbanan. Jadi sekecil apapun pengorbanan tetap kita lakukan. Karena kebiasaan saya menyisihkan uang jajan. Saat ini saya sudah punya anak dan saya tularkan kepada anak-anak saya untuk selalu menyisihkan uang jajan untuk pengorbanan kita dalam jemaat. Oh gitu ya Bu ya. Jadi anak Ibu yang paling kecil usia berapa Bu? Anak saya yang kecil umur 9 tahun sudah saya ajarkan untuk menyisihkan uang jajanannya. Ada cerita lucu. Tadi malam karena besok adalah bulan baru, saya meminta kepada anak saya untuk pengorbanannya. Yang lucunya karena anak-anak sekolah libur, jadi anak-anak saya tidak diberi uang jajan. Ketika saya meminta pengorbanan untuk bulan besok, jawabnya dia tidak punya uang karena dia tidak ada jajan karena liburan sekolah. Dengan inisiatif anak saya yang kecil itu, dia pergi kepada bapaknya untuk meminjam uang untuk
berusaha agar dia bisa berkorban untuk pengorbanan bulan besok. Bapaknya menjawab, nanti Bapak bayarkan dengan catatan bantu Bapak ya nak. Oh, jadi seperti itu ya Bu ya, luar biasa sekali Bu, Masya Allah. Yang terakhir nih Bu, sebagai masukan untuk ke pemirsa MTA dimanapun berada, menurut Ibu, apa penghikmatan terbesar yang bisa kita lakukan untuk jemaat ini Bu? Penghikmatan terbesar adalah apabila kita mampu atau bisa melaksanakan seluruh himbauan dari pusat maupun dari Huzur dengan sebaik-baiknya. Terakhir, saya mohon doa pada seluruh pemirsa MTA dimanapun berada. Doakan saya dan keluarga agar senantiasa tetap teguh dalam jemaat ini. Dan semoga saya dan anak keturunan saya terus berkhidmat di dalam jemaat ini. Amin. Amin ya Rabbal Amin. Jadi penghikmatan terbesar itu adalah seluruhnya ya Bu ya. Iya. Jadi semua himbauan atau apapun itu yang datangnya dari pimpinan kita adalah itu kita melaksanakan penghematan dengan sebisa mungkin ya Bu. Baiklah, alhamdulillah itulah tadi bincang-bincang kita dengan Ibu Yusneti Yunas. Semoga kita semua bisa mengambil manfaat atau faidah dari apa-apa yang sudah beliau alami selama ini. Jazakumullah Ibu, semoga Ibu tetap berhikmat dan tetap teguh dalam penghikmatan ini ya Bu. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa MTA, demikianlah bincang-bincang kami bersama Ibu Yusneti. Semoga dapat menginspirasi Anda semua. Jangan lupa untuk menyaksikan program Di Balik Dunia di MTA Indonesia. Saya Anissa Ayu Lestari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.